Hey guys, welcome back to another episode of Ngosik alias Ngobrol Asik. My name is Amanda atau Mandy. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang buat gue sih, menurut gue ini super special. Karena dia punya cerita yang menurut gue akan menginspirasi kita semua hari ini. So tanpa lama-lama lagi, I wanna introduce Jane Cahyono. Halo semuanya. Hello. Hai Man. Okay, how's life lately? Life. I just graduated. Well, sebenarnya udah dari 2020 sih, tapi kemarin baru finally in person graduation. Terus baru balik ke Indonesia seminggu yang lalu. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Jane ini adalah lulusan dari Ivy League, dari Harvard Kennedy School. Lu master kan di situ kan? Iya. Dan udah kuliah dari tahun 2018 ke 2020, tapi karena pandemi, betul. jadi baru lulus, baru upacaranya. Baru upacaranya. Oke. Betul. Congratulations first. Tapi gue pengen nanya sih, gimana rasanya 2 tahun di PHP-in sama pandemi, jadi nggak bisa graduation tuh gimana sih rasanya? Sebenarnya gue ngerasa udah ya nggak usah aja gitu kan. Nggak usah graduation? Maksudnya nggak usah in person graduation. Oke. Gue sebenarnya udah nggak apa-apa. Tapi tahun 2021 ya mereka bilang kita mungkin ada gitu. Terus gue kayak oh ya udah mungkin gue datang. Tapi yang lebih meyakinkan gue untuk pergi adalah mereka bilang, oh kita bisa bayarin tiket pesawat lu. Oh serius? Iya, jadi mereka bayarin gue. Nah, jadi karena mereka bayarin gue jadi bisa bayarin adik gue untuk juga pergi. Gitu. Wow. Jadi sekalian aja kita family trip. So I feel it's so good lah. Harvard is very generous, dibayarin supaya semuanya balik dan finally kita ada celebration bareng-bareng. Wow, oke. Yeah. Sampai yang gue lihat sih foto lu lumayan viral ya. Lagi duduk terus pegang bola dunia. Nah, gue pengen nanya sih, what's the meaning behind it? Is it because you're gonna change the world? Well, maunya sih kayak gitu. Well, amin ya for that. Tapi sebenarnya semua Harvard Kennedy School graduates tuh emang dapat globe. Karena kita public policy. Jadinya semoga ya dengan kita pakai globe itu we can like change the world lah, kurang lebih gitu. Nah kebetulan gue tuh lagi duduk di baris yang paling ujung. Terus karena gue paling ujung dan sebenarnya itu muka gue ngantuk ya karena itu baru 2 hari. Ya, kayak masih adjusting. Exactly. Terus difoto deh. Terus ternyata dimasukin ke Harvard official Instagram, terus langsung viral. Tapi kayak a lot of people are proud gitu loh. Kayak temen gue gitu. Aduh. That's really nice. Oke, after the graduation, gue pengen ngomong tarik balik dulu sih before you're going to Harvard, karena I know you didn't wanna go there kan. Lu pernah bilang kayak gue gak akan mau masuk Harvard gitu. Tapi pada akhirnya kalau kata orang ini kayak menjilat ludah sendiri gitu kan. Oke, what made you change your mind about going to Harvard? Ya, jadi memang waktu tahun 2015 itu gue kesana sama satu teman baik gue namanya JB. Terus waktu gue kesana, gue ngerasa kalau masuk Harvard itu kayaknya orangnya tuh sombong-sombong banget. Dan semua venue-venue yang prestigious gitu tuh harus pakai student card tap-tap gitu kan. Jadi orang-orang kayak gue atau yang turis nggak bisa masuk. Jadi gue kayak gue nggak mau masuk situ kan. Tapi lucunya pas gue masuk World Bank hari pertama itu gue satu project sama kakak yang baru graduate dari Harvard Kennedy School. So I was like, what, she's from Harvard? Gue udah langsung pikir, wah sombong nih. Tapi no, she's very nice. Dia baik banget dan ternyata sangat akomodatif gitu kan. Ya udah singkat cerita, waktu gue abis itu kurang lebih 3 tahun, gue udah mulai comfort zone gitu lah. Terus manajer gue bilang, kita itu gak bisa promosiin kamu kalau kamu gak punya master's degree. Jadi lu harus keluar untuk ambil master's degree. Kalau enggak ya lu bakal stagnan terus lah. And then come back later. Dia nggak bilang gitu. Tapi dia bilang everyone tuh harus punya master's degree. Udah singkat cerita, gara-gara dia ngomong gitu dan juga diteguhkan oleh papi aku, dan gue juga doa kayaknya dapat sejahteranya gitu ya. Udah akhirnya kurang lebih begitu berangkat. Jadi setelah ketemu sama your coworker yang super nice ini, lu jadi pengen masuk Harvard juga, kayak luntur semua prejudisnya. Luntur, cuman belum tentu gue mau masuk situ kan, karena I thought like susah banget lah untuk masuk situ, karena sejujurnya waktu itu dia kayak cukup pinter ya, kan very pinter gitu kan. Jadi waktu the thought came across gitu, aku sebenarnya nggak pede sama sekali. Tapi
ya kalau Tuhan udah berkehendak suatu dan emang diteguhkan oleh misalnya manajer dan juga ayah dan juga kayak teman-teman, dan aku juga berdoa dan rasanya ada tuntunan ke situ, ya udah maju aja terus. Can you tell us a little bit about the proses dari, apalagi masters itu kan seleksinya tuh beda gitu sama kalau mau masuk S1 gitu kan, pasti very very ketat, apalagi nih Harvard. Can you tell us a little bit about the... Sebenarnya sih lebih ketat S1 sih kalau Harvard. Iya. Okay. Kalau S2 tuh lebih ke sekarang kamu ngapain, terus nanti kamu mau ngapain, dan biasa tuh ada gapnya, dan di gap itu kamu mau belajar lebih lagi supaya kamu bisa accomplish something bigger. Kalau masih S1 kan lebih, aku nggak terlalu tahu nih aku mau ngapain, aku mau belajar apa aja, jadi it's kind of like harder. Tapi kalau udah jelas gitu pathnya, even though mungkin kamu nggak IQ-nya 150 gitu kan, contohnya kayak anak-anak Harvard College yang S1, you actually can get it. Cuman buat aku personally, memang waktu itu aku agak mager karena I realize I'm not as ambitious as I thought I was and as people thought I am gitu. Tapi waktu itu emang aku dapetin Tuhan mau aku ke Harvard. Aku juga kaget dua hal. Pertama, menurut aku itu susah masuknya, dan kedua kayaknya aku udah nyaman gitu kan berada di posisi di World Bank. Tapi memang Tuhan itu create us to work gitu kan, to grow. Dan kalau kita udah dalam zona nyaman, kayak Tuhan bilang, nih anak tuh nggak bisa nih di sini terus gitu kan. Jadi akhirnya dengan segala cara kamu mesti pergi. Dan aku percaya itu juga dari Tuhan, karena emang dapat peneguhan dari kayak orang tua, dari teman-teman, dari manajer, dan juga funding itu juga another story gitu kan. Tadinya kita nggak ada funding, tapi ternyata pas aku apply, LPDP sedang mengadakan banyak perombakan, jadinya aku masuk gitu kan. Orang kayak kaget, kok tuh bisa gitu untuk melalui semua itu. Gue kayak, ya kalau emang Tuhan udah berkehendak, ya kita taat dan kita maju aja terus gitu. Perombakan LPDP-nya kayak gimana nih? Jadi harusnya lu nggak dapet? Jadi itu begini, kalau kalian pernah apply LPDP, kalian apply tahun itu, tapi baru bisa dipakai tahun depan. Iya, betul. Nah, permasalahannya kan kamu akan dapet LPDP, gimana ya? You have a higher chance lah of getting the LPDP kalau kamu udah punya namanya letter of acceptance. Yes. Tapi kalau kamu punya letter of acceptance kan biasanya kamu harus masuk tahun itu. Iya, tapi betul. Timeline-nya kalau misalnya kamu punya LOA, kamu baru apply, kalau bisa tahun depan kan mesti defer kan. Betul. Jadi itu emang gak pas. Sehingga waktu aku appeal, aku bilang kayak gini, aku pengen masuk tahun ini karena aku juga dapetin ya, aku masuk tahun itu. Nah, kebetulan karena mereka lagi ada perombakan, kasus aku tuh dijadikan special case. Betul. Just your case. My case dijadikan studi kasus. Untuk perombakan. Untuk perombakan. Jadi waktu aku tanya kan ke si ibu, Bu, kayaknya saya nggak sempet ambil TOEFL karena salah satu requirement-nya adalah ambil TOEFL. Terus ibunya bilang, bener juga sih ya, bentar ya, kita lagi rapat pimpinan, saya akan kembali lagi ke kamu dalam waktu 2-3 jam. Jadi singkat cerita, di rapat pimpinan di Kementerian Keuangan, dan akhirnya mereka memutuskan bahwa untuk mahasiswa yang sudah diterima di universitas top dunia, salah satunya ya Harvard University, tidak perlu mengambil TOEFL atau IELTS. Betul. Karena dianggapnya nih anak udah masuk nih Harvard, ngapain kita tes Inggris dia bisa apa enggak gitu. Jadi what else you need to prove gitu ya. Exactly. Jadi tuh banyak requirement yang redundant itu dihapuskan oleh LPDP buat kasus-kasus anak-anak mahasiswa yang memang sudah diterima di universitas top dunia. Dan itu pakai kasusnya gua gitu. Jadi memang kasus gua dijadikan sebagai revolutionary dari Kementerian Keuangan punya policy gitu. You're gonna open a lot of ways. Iya, dan sejak saat itu banyak sekali mahasiswa Indonesia yang LPDP akhirnya bisa langsung pakai tahun itu juga. Jadi kalau kamu juga nonton ini dan keterima LPDP, berterima kasih sama Jane. Nggak, sama Tuhan. Gue juga nggak tahu sama sekali itu bisa terjadi kan. Tapi itu sih salah satu yang aku percaya adalah kalau emang Tuhan udah punya rencana buat hidup kita dan kita udah tahu nih, asal kita taat aja, kita berjalan dengan iman, kita taat, pasti tuh ada jalannya. Kalau aku waktu nggak keterima, aku juga yakin pasti Tuhan punya jalannya gitu. Dalam segala apapun yang aku kerjakan, aku cuma percaya bahwa He knows the best for me. Dan kalau aku udah dengar sesuatu dan udah diteguhkan, ya udah aku jalan aja dengan iman gitu. Tapi lu orangnya
planning gak sih kayak misalnya oke, kalau Harvard nggak keterima mungkin plan B, plan C, plan D. Karena aku bilang kan tadi gue bilang gue tuh orangnya agak mager gitu kan. So I was comfortable already in the World Bank. So Harvard itu satu-satunya university yang gue apply. Karena the thing is kalau nggak terima ya udah enak juga di World Bank gitu kan. So I was like, gue juga mager in the first place. Tapi keterima. Waktu keterima juga dua hal sih. Gue senang kayak wah keterima. Tapi di satu sisi gue juga aduh kayaknya bakal susah nih gitu kan. So really out of my comfort zone. Tapi ya beyond all that tuh memang Tuhan itu udah orchestrate something for me. Yang sampai sekarang pun ujungnya kemana? Ya nggak tahu juga gue bakal jadi apa in 10 years gitu kan. Tapi ya emang ada tuntunan Tuhan. Sekarang kan udah keterima, udah daftar, keterima, itu aja udah proses yang menurut gue miraculous sih. Banget dengan cerita lu sih sampai dirapatin ke Kementerian Keuangan. Gue kayak hah? Gimana nih cerita? Now I know that sebelum lu berangkat ke Harvard kan lu kita sempat ketemu karena lu bilang lu pengen gain wisdom dari orang-orang banyak gitu kan, terutama dari mungkin orang-orang yang berpengaruh dalam hidup lu juga. Gimana, how did you find those knowledge, those wisdom itu applied di masa-masa lu ada di Harvard? Ya, jadi gue ingat salah satu hal yang selalu ditekankan adalah kamu mesti cari komunitas Kristen yang bagus saat kamu pergi gitu kan. Kristen tuh nggak bisa sendiri gitu. Wow, gue merinding loh. Jadi I remember salah satu hal pertama yang gue lakukan adalah cari gereja. Terus hal kedua yang gue lakukan adalah gue bikin WhatsApp group namanya Kabar Jane di Harvard. Terus orang-orang yang berpengaruh dalam hidup gue masukin ke grup itu. Tujuannya apa? I know Harvard will be hard. I know I will fall a lot. I know I will cry. Jadi di situ gue bakal taruh struggle gue dan juga accomplishment gue. Tujuannya ada dua hal. Kalau sampai gue struggle, gue nggak terpuruk gitu kan. Tapi saat gue berhasil, gue juga nggak sombong. Jadi ada that community yang ngejaga gue gitu. Physically di Boston, tapi juga virtually di Indonesia gitu. And that proves to be a very very good way to keep me grounded in God and also in my studies gitu. Jadi itu sih salah satu yang benar-benar gue aplikasiin dan sampai gue lulus tahun 2020, gue sebenarnya bikin satu presentasi gitu, a deck yang gue undang tuh semua orang-orang yang pernah berpengaruh dalam hidup gue yang masuk di Kabar Jane di Harvard. Gue sort of laporan lah ke mereka gitu. Ini yang gue lakukan, ini adalah hal-hal yang berpengaruh dalam hidup gue, quote-quote yang benar-benar membangun hidup gue dan kedepannya di sini gue mau ngapain dan this is what I need you to pray for me gitu. Oh my god, sampai dibikin pitch deck. Iya, gue sort of it's kind of like accountability deck lah gitu. Nah bener. Itu kan dengan orang-orang yang di Indonesia lu tetap keep contact. Nah kalau di Bostonnya sendiri, did you find kayak friends yang benar-benar bisa keep you accountable juga, atau mereka semuanya ternyata ambitious atau yang sikut-sikutan gitu? Enggak sih, mungkin karena kita udah master ya, jadi yang kita mau adalah kolaborasi. Karena it's not about your grades lagi gitu kan, tapi it's about setelah kamu lulus 2 tahun, kamu mungkin mau bikin bisnis, itu kan butuh relationship yang bagus kan, jadi semuanya tuh lebih kolaboratif. Nah, kalau masalah kayak support system aku, yang ada di sana yang Kristen ya terutama, aku temuin satu komunitas namanya Boston City Blessing Church. Jadi kalau kalian mau ke Boston, make sure you hit namanya Pastor Z, dia oke banget. Terus yang kedua ada yang namanya Harvard Christian Fellowship, itu aku juga tertanam di situ. Aku juga share struggle karena kurang lebih kita punya pergumulan yang sama lah ya, gitu. Kalau dosen-dosennya gitu, soalnya kemarin gue sempat dengar dari kisi-kisi katanya you did something to your professor sampai tiap kali dia kalau open his lecture tuh selalu ngomong tentang this is based on truth, this is based on word of God. Iya, jadi itu ada satu dosen muda gitu ya ceritanya. Nah, gue tuh ketemu dia di prayer group. Nah, awalnya gue nggak tahu dia tuh dosen, gue kira dia salah satu murid gitu kan. Kaget waktu lihat nama dia di salah satu silabus. Oke, ini bukannya sih orang ini gitu kan. Dan ternyata memang dia orang Kristen gitu kan. Terus waktu itu nggak tahu ya, kayaknya Roh Kudus ngasih aku hikmat.
harusnya nih dia sebagai dosen dia punya andil yang lebih besar lah ya untuk mengimpartasikan his Christian faith ke murid-muridnya gitu. Being a student at Harvard is one thing, but being a professor is another thing. Like lu ngajarin anak-anak Harvard gitu kan. Jadi kepikir gitu, gue tulis email ke dia gitu. Sebenarnya kamu tuh punya andil loh yang besar bla 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 gitu kan. I don't know why, tapi gue kayak send that email. Dan emang gue ambil kelas dia, and his class is one of the best classes di social policy gitu kan. Terus dia reply, dia bilang thank you banget buat remindernya. Sejujurnya iman aku tuh ciut berada di Harvard karena memang this university tuh sekuler banget dan kayaknya gak boleh deh untuk ngomong-ngomong kekristenan gitu kan. Tapi aku juga tahu bahwa Tuhan taruh aku di sini untuk suatu tujuan kerajaan Allah gitu kan. Jadi aku mau gitu untuk melakukan ini, tapi aku butuh hikmat caranya untuk diskret, untuk menyampaikannya dengan penuh grace gitulah. Jadi aku mau kamu untuk doain aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak Esther, tau gak sih? Yang kayak tolong bangsa Israel doain gua gitu kan. Puasa 3 hari segala macam sebelum dia ke Raja Ahasiweros. Jadi waktu itu aku juga organize prayer walk di Harvard Kennedy School supaya kita bisa doalah buat kampus, buat murid-murid, dan dia bilang juga doain gua. Ya udah akhirnya setiap aku lupa kayaknya setiap minggu atau setiap 2 hari sekali gitu, jam 1 siang aku bakal jalan tuh keliling-keliling kampus gitu kan sama teman aku satu lagi. Kita doain kampus dan juga doain si dosen ini kan. Akhirnya benar pas hari terakhir dia bilang doain aku nih, aku kayak grogi banget, cuman aku tahu Tuhan mau aku nyampein sesuatu. Akhirnya conclusionnya dia bilang kayak gini, murid-murid yang saya kasihi, kita sudah sampai di penghujung lesson gitu kan. Dan kita tahu gitu setelah 1 semester belajar bahwa kebijakan apapun, regulasi apapun tidak akan sempurna. Pasti ada loophole-nya gitu, pasti ada downside-nya gitu kan. Dan di sini mungkin kita bisa tahu bahwa memang probably policy is not the answer. The perfect answer to everything. Dan mungkin juga dia bilang itu yang menjadi satu indikasi bahwa dunia ini tidak seharusnya seperti ini. Sehingga kalau kita mau untuk menjadi perfect gitu, perhaps kita mesti melihat kita kalau tarik sampai awal banget, kita mesti melihat sebenarnya the perfect being tuh siapa sih awalnya yang menciptakan dunia ini gitu kan. Jadi kita mesti connect sama our creator. Dia nggak bilang specifically creator itu siapa, tapi itu bener-bener ya kalau aku ngerasa bener-bener point banget ke the alpha and omega, yaitu Yesus Kristus Tuhan gitu kan. Terakhir dia ngomong gini, kalau kalian mau tahu the creator nih siapa, office aku selalu terbuka. Kalau kalian mau tanya-tanya atau kalian penasaran gitu kan, and I would be more than happy to share to you who this creator is. So aku cuman kayak what, keren banget gitu kan. Terus aku juga kayak Tuhan ya ampun, engkau pakai aku gitu, bukan aku loh yang ngomong hal tersebut gitu, bukan aku juga yang memiliki hikmat untuk mengatakan seperti itu, tapi engkau menggunakan aku untuk tulis email tersebut supaya dosen ini tuh menyampaikan pesan tersebut gitu kan. Nah terus semester berikutnya kan aku udah nggak ngambil kelas dia lagi kan, tapi kelas dia tuh selalu ada gitu lah di silabus gitu kan. Buat anak-anak yang junior aku tanya nih, salah satu yang Kristen, kamu ambil gak kelas dia? Oh ya ambil, bagus gak? Oh bagus banget. Terus dia bilang, tahu gak Jane? Aku bilang kenapa? Masa dia kelas pertama langsung bilang, oke guys, hari ini aku akan ngajar social policy dan aku akan ngajarin dari perspektif Kristen. Kalau kalian gak setuju dengan perspektif aku, gak apa-apa, just raise your voice, we can have a good discussion. Wow. Terus aku cuman kayak, hah, keren banget sih. Itu keren banget sih. So since that day dia selalu ngomong gitu. Aku juga nggak tahu sampai sekarang dia masih kayak gitu atau enggak, atau mungkin dia ditegur. I mean like I don't know gitu kan. Cuman ya itu, aku merasa bahwa aku di Harvard bukan hanya untuk belajar, bukan hanya untuk membangun network, tapi juga mungkin untuk menyampaikan dan membangun orang-orang pilihan Tuhan yang sudah berada di Harvard University. Tapi that's the interesting thing sih, karena selama ini kalau lo perhatiin
dunia ini, bahkan kita orang gereja, kita tuh suka misah-misahin gitu. Secular, Iya. spiritual life. Padahal sebenarnya kalau kita mau perhatiin, Tuhan tuh ada di setiap aspek dalam kehidupan kita gitu. Betul. Even di social policy gitu, kita Iya. bisa temuin Tuhan gitu kan. Makanya Betul. that's why dia bilang kenapa nggak ada policy yang sempurna, karena memang this world is already broken as it Betul, is iya, gitu kan. iya. Justru Tuhan punya rencana buat kamu jadi orang Indonesia. So never think kamu bisa keluar di negara ini. Justru kamu di negara ini tuh buat sesuatu yang big. Aku merasa bahwa kebijakan publik itu adalah suatu ranah yang menyentuh hidup banyak orang langsung gitu. Ask what you can do. Ask not what the country can do for you, but ask what you can do for the country. Dan menurut aku ini pas banget sama apa yang aku dapetin juga sebelum aku masuk Harvard. Yang paling berkesan adalah dia bilang gini, kadang-kadang kita mau bikin change yang besar-besar segala macam, tapi sebenarnya yang kita cukup lakukan adalah kita lihat apa yang di tangan kita. That's really true. Iya gak sih? Yeah. Si anak kecil tuh dia cuma lihat, oh aku cuma punya 5 roti, 2 ikan, terus ini 5.000 orang, apa yang aku bisa kerjakan? Give it to Jesus. Exactly, Give it to itu yang Jesus. dia bilang, lihat apa yang di tangan kamu kasih ke Kristus dan biarlah dia yang multiply. Karena kamu nggak bisa ngelakuinnya sendiri gitu. You have to see apa yang Tuhan udah kasih nih ke kamu. Kadang-kadang kita suka ngelihat, oh orang lain lebih jago, lebih kaya, opportunity yang lebih besar, tapi kita lupa sebenarnya apa sih yang di dalam tangan kita. Kita serahin aja ke Tuhan.